Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kasus kegagalan kredit di Bank Mayapada Internasional (TBK). Sebelumnya, izin memaparkan diri terlebih dahulu. Saya, Ilda Merga Pradani, dan teman saya Fadlah Hosti Laila dan Roro Farida Hazara. Di sini kami akan menjelaskan tentang company profile, latar belakang kasus, detail kasus, jenis kredit, kesalahan kredit, dan yang terakhir pihak dan dampaknya. Yang pertama di sini akan saya jelaskan tentang company profile dari perusahaan. PT Bank Mayapada Internasional dibentuk pada 7 September 1989 di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 10 Januari 1990. Kemudian mulai beroperasi secara komersil pada tanggal 16 Maret 1990. Pada tahun 1995, Bank Mayapada berubah menjadi nama PT Bank Mayapada Internasional (TBK). Setelah itu, tahun 1997 mengambil inisiatif untuk go public dan hingga sekarang dikenal menjadi nama PT Bank Mayapada Internasional (TBK). Kami memilih topik kredit macet di Bank Mayapada bersumber dari platform Monitor Indonesia dengan judul OJK diminta segera jelaskan duduk soal kredit macet di Bank Mayapada. PSI mengatakan jangan sampai terulang skandal Bank Senturi. Kasus ini sangat menarik perhatian bagi kami, di mana kasus ini sempat heboh di dunia perbankan Indonesia pada pertengahan Juli 2023. Kasus ini dilatar belakangi oleh debitur atas nama Ted Siong yang meninggalkan kredit macet sebesar 1,3 triliun. Ted sudah menjadi debitur Bank Mayapada sejak tahun 2013. Ted juga sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan kredit. Semua kredit yang dimiliki Ted berstatus kontrak lancar. Tetapi akhir-akhir ini Ted menunjukkan tanda-tanda tidak kooperatif dengan membayar kewajiban sering terlambat dan membayar di hari terakhir batas waktu. Kasus Ted Siong ini bermula pada gugatan Bank Mayapada ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada akhirnya mengeluarkan putusan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 5 Juni 2023. Ted Siong juga menjadi buronan Interpol yang tertera pada dokumen Interpol Red Notice atau IRN dan dipublikasikan pada tanggal 27 April 2023 atas permintaan Polri. Isi dokumen IRN, Ted Siong dikatakan dibantu oleh putrinya Jessica yang saat ini juga tersangka karena memasukkan dokumen perusahaan ayahnya yang dijadikan jaminan kredit. Kredit yang diberikan Bank Mayapada senilai 203 miliar pada tanggal 1 September 2014. Dana tersebut dikatakan untuk dipakai berinvestasi di bidang properti dan sebagian sebagai modal kerja. Dalam perjalanan kreditnya, Ted hanya membayar setengah dari kewajibannya. Dari total 203 miliar, masih tersisa 103 miliar yang menjadi kewajiban Ted kepada Bank Mayapada. Bank Mayapada sudah melayangkan surat somasi kepada Ted Siong sebanyak 3 kali. Namun, Ted tidak menggubris surat itu. Kasus kredit ini akhirnya berakhir pada meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dinyatakan pailit kepada Ted Siong. Dalam konteks kasus ini, banyak pihak menginginkan transparansi dan klarifikasi lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang penyebab terjadinya kredit macet di Bank Mayapada. Kejadian ini membangkitkan ingatan akan skandal Bank Senturi yang pernah mengguncang dunia perbankan Indonesia. Seiring perkembangan kasus ini, masyarakat dan pelaku pasar terus mengikuti perkembangannya serta berharap agar pihak berwenang segera memberikan penjelasan yang memadai untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut pada sektor perbankan Indonesia. Oleh karena itu, kasus Ted Siong ini memberikan pelajaran penting kepada peminjam tentang pentingnya manajemen keuangannya bijak dan komitmen untuk memenuhi kewajiban kredit dengan tepat waktu. Keseluruhan kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pemberian dan pengelolaan kredit sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara bank dan peminjam, serta manajemen yang kuat dalam industri perbankan. Selanjutnya yaitu jenis kredit, besaran kredit, struktur kredit, dan juga jangka waktu. Pelanggaran penyaluran kredit di Bank Mayapada ini melibatkan pengusaha bernama Ted Siong dalam rentang waktu 2014 sampai 2021. Ted Siong mengajukan jenis kredit My Loan yaitu kredit fasilitas modal kerja senilai 1,3 triliun.
Fasilitas kredit modal kerja adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada perusahaan guna mendukung operasional harian dan menjaga kelancaran bisnis. Kredit modal kerja digunakan untuk menghadapi fluktuasi arus kas, menutup biaya operasional, mendanai persediaan, serta menjaga likuiditas perusahaan. Namun, kredit yang diberikan kepada Ted Siung mengalami keterlambatan pembayaran sehingga macet dan mengakibatkan ia dilaporkan kepada polisi oleh Bank Mayapada. Pada awalnya, per tanggal 1 September 2014, Ted Siung mengajukan fasilitas kredit senilai 203 miliar kepada Bank Mayapada. Dana tersebut akan digunakan untuk investasi di bidang properti dan sebagai modal kerja. Namun, Ted Siung hanya membayar sebagian dari pinjaman yang diterimanya. Dari total nilai pinjaman sebesar 203 miliar, masih ada sisa sejumlah 130 miliar yang masih menjadi utang Ted Siung. Bank Mayapada telah mengirimkan 3 kali surat somasi kepada Ted Siung, yakni tanggal 12 September, 29 September, dan 24 November 2022. Namun Ted Siung tidak pernah memberikan respon terhadap surat somasi tersebut. Ted Siung juga dibantu oleh putrinya yang bernama Jessica Gatot Elnitiarta yang saat ini menjadi tersangka dan subjek Interpol Red Notice karena memalsukan dokumen perusahaan Ted Siung yang digunakan sebagai jaminan kredit. Selanjutnya adalah kesalahan proses pemberian kredit. Beberapa kesalahan yang terjadi pada saat proses pemberian kredit dari Bank Mayapada kepada Ted Siung yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat unsur bribery atau suap menyuap dalam pemberian kredit. Ted Siung mengklaim bahwa Dato Sri Tahir selalu mendapatkan komisi sebesar 525 miliar dari setiap kredit yang diberikan kepadanya. Praktik semacam ini melanggar peraturan perbankan karena melibatkan unsur bribery atau suap menyuap dalam proses pemberian kredit. Pengakuan Ted Siung mengenai pemberian suap kepada pemilik Bank Mayapada dalam pemberian kredit tersebut adalah tindakan serius yang seharusnya dapat mengakibatkan pemecatan pemilik bank dan bahkan penutupan Bank Mayapada. Yang kedua adalah kesalahan pada penyimpangan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK Bank Mayapada. Berdasarkan hasil audit dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2017 sampai 2019, Bank Mayapada termasuk dalam 7 bank yang terlibat dalam pemberian kredit bermasalah. Bank Mayapada telah memberikan kredit berulang kali kepada puluhan debitur yang memiliki masalah kredit dengan total pinjaman mencapai 4,3 triliun. Selain itu, BPK juga menemukan bahwa Bank Mayapada melanggar peraturan mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada 4 perusahaan korporasi dengan total pinjaman mencapai 23,56 triliun. Namun, OJK tidak memberikan sanksi atau melakukan investigasi lebih lanjut terkait pelanggaran ini. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran BMPK, mengingat modal inti Bank Mayapada pada saat itu hanya sebesar 10,42 triliun, sedangkan peraturan BMPK membatasi pemberian kredit hingga tidak lebih dari 20% dari modal inti, sehingga batas maksimum pemberian kredit Bank Mayapada seharusnya hanya sebesar 2 triliun. Kemudian, kesalahan yang ketiga yaitu Bank Mayapada tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Bank Mayapada terus memberikan kredit kepada Ted Siung meskipun ia selalu menghindari kewajiban pembayaran kredit selama 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mayapada telah gagal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak yang terdampak dan berperan dalam kasus kegagalan kredit. Dari kasus kredit macet Bank Mayapada, terdapat beberapa pihak yang terdampak dan berperan di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit atau catatan Badan Pemeriksa Keuangan di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2019 menemukan kucuran kredit Bank Mayapada yang melanggar batas maksimum penyaluran kredit atau BMPK. Pinjaman senilai 4,3 triliun rupiah berkali-kali digelontorkan kepada sejumlah debitur bermasalah. Selain itu, BPK menemukan Bank Mayapada melanggar BMPK kepada 4 korporasi hingga mencapai 23,56 triliun rupiah. Rincian kredit Bank Mayapada yang mengalir pada 4 korporasi tersebut diantaranya ialah Hansen International yang dimiliki oleh Beni Cokro sebesar 12,39 triliun, Intiland yang dimiliki oleh Hendro Santoso Gondokusumo sebesar 4,74 triliun, Mayapada Group yang dimiliki oleh Dato Tahir sebesar 3,3 triliun, dan Sali Gading yang dimiliki oleh Musyanif sebesar 3,13 triliun.
Adanya dugaan pelanggaran BMPK tersebut dikarenakan modal inti Bank Maya pada saat itu sebesar 10,42 triliun. Padahal aturan BMPK mematok pemberian kredit tidak boleh melebihi 20% dari modal inti, sehingga kredit maksimal Bank Maya pada hanya sebesar 2 triliun rupiah. Selain itu, PT Hansen Internasional milik Beni Cokro Saputro yang mendapat pinjaman kredit terbesar dari Bank Maya pada terpidana seumur hidup karena kasus korupsi Jiwasraya. Oleh karena itu, menurut BPK, Bank Maya pada bukan hanya sekedar melakukan pelanggaran batas BMPK, tetapi juga memiliki kredit bermasalah atau non-performing loan yang belum diselesaikan. Underlying transaksi terkait dengan aliran dana dari rekening debitur menjadi deposito atas nama Komisaris Utama Bank Maya Pada, dan ada beberapa catatan untuk Bank Maya Pada seperti penilaian kemampuan dan kepatuhan seorang direksi yang tidak mempertimbangkan pelanggaran penandatanganan kredit di perseroan. Lalu yang kedua, pihak yang terdampak adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sepanjang tahun 2017 sampai 2019, OJK telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas kasus kredit macet yang melibatkan debitur atas nama Ted Siung di Bank Maya Pada berdasarkan temuan internal OJK. Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad, menilai OJK kurang progresif terhadap kasus dugaan kredit macet Bank Maya Pada. Pihak OJK terdampak karena dinilai tidak mampu memaksimalkan peran dan fungsinya selaku lembaga pengawas sektor keuangan dan diminta untuk segera menjelaskan ke publik secara rinci dan transparan selaku otoritas paling berwenang. Ekonom dan pakar kebijakan publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat mempertanyakan OJK sebagai pengawas perbankan di Indonesia yang tidak bisa mendeteksi kejanggalan-kejanggalan transaksi di Bank Maya Pada. Ted Siung mengaku bahwa Komisaris Utama Bank Maya Pada, Dato Sri Tahir, selalu mendapatkan bagian dari setiap kredit yang diterima, dengan jumlah mencapai 525 miliar rupiah. Pengakuan Ted Siung perlu diperiksa secara saksama karena praktik suap menyuap atau bribery akan merusak reputasi perbankan, dan rusaknya reputasi memiliki efek penularan atau contagion effect, yang mana hal tersebut dapat membahayakan sistem stabilitas perbankan. Praktek penyaluran kredit dengan memberikan kickback atau suap kepada pemilik dan petugas perbankan adalah tindakan pelanggaran yang seharusnya dicegah dan diawasi dengan ketat oleh OJK. OJK sebagai otoritas perbankan mikroprudensial seharusnya menjalankan tugas dengan baik dan melakukan pencegahan dana nasabah melalui pemberian bribery dalam fasilitas kredit di perbankan. Selanjutnya yang ketiga, pihak yang terlibat dan berperan di dalam kredit macet adalah Ted Siung. Dugaan pelanggaran penyaluran kredit di Bank Maya Pada terjadi pada pengusaha dan pemilik Siung Group, yaitu Ted Siung yang menerima kucuran fasilitas kredit senilai 203 miliar per tanggal 1 September 2014. Dana tersebut dikatakan Ted akan dipakai untuk berinvestasi di bidang properti dan sebagai modal kerja. Pada perjalanannya, Ted Siung hanya membayar sebagian dari pinjaman yang diterima. Dari total nilai pinjaman 203 miliar, masih tersisa 130 miliar yang masih menjadi kewajiban Ted Siung. Ted Siung menjadi nasabah Bank Maya pada tahun 2013. Selama tahun kredit berjalan, kredit yang diajukan Ted tidak pernah bermasalah dan kreditnya lancar. Bisnisnya pun berkembang dari kontraktor, mall trade center, dan developer perumahan, serta apartemen dan juga game properti, hotel dan kawasan terpadu berkembang dan berjalan cukup baik. Namun, pada akhir tahun 2022, pembayaran bunga kredit Ted seringkali mengalami keterlambatan, dan jika membayar angsuran kredit pun sering di hari terakhir batas waktu pembayaran. Adanya tanda-tanda kredit macet, Bank Maya Pada melayangkan somasi dan membuat surat peringatan sebanyak 3 kali. Pemberian somasi dan surat peringatan kepada Ted bertujuan agar Ted segera menyelesaikan kewajibannya, dan kalau tidak sanggup, maka Ted dapat segera menyerahkan jaminan kreditnya. Pemberian surat peringatan tidak ditanggapi dengan kooperatif oleh Ted. Ia justru melarikan diri ke luar negeri dan Ted sekarang menjadi buronan Interpol. Tidak kooperatifnya Ted dalam menyelesaikan pinjamannya, pihak Bank Maya Pada mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan menetapkan Ted pailit lewat putusan 55/PDT Sus PKPU 2023 PN Niaga Jakarta Pusat dan mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara.
Namun demikian, tidak hanya Bank Mayapada yang melayangkan surat kepada TED. TED juga telah melayangkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya dugaan setoran untuk Dato Sri Tahir selaku pemilik Bank Mayapada. TED mengaku adanya setoran ke Dato Sri Tahir senilai 525 miliar atau hampir 40% dari pemberian kredit. Artinya, setiap TED menerima kucuran kredit, maka ada bagian untuk Dato Sri Tahir. Pengakuan TED memberikan suap kepada pemilik bank dalam pemberian kredit merupakan pelanggaran pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memang jelas mengatur tentang penipuan dalam sektor perbankan. Ancaman sanksinya cukup tegas, yaitu pelaku manipulasi kredit perbankan dapat dipenjara, bahkan pengadilan juga dapat memberlakukan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembekuan aset, atau larangan terlibat dalam sektor perbankan di masa mendatang. Keempat, pihak yang berperan adalah Komisaris Utama PT Bank Mayapada itu sendiri, yaitu Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir adalah pendiri dan pemegang saham pengendali PT Bank Mayapada. Sebelumnya juga menjabat Komisaris Utama pada tahun 1990 sampai 2011 dan Wakil Komisaris Utama pada tahun 2011 sampai 2013. Saat ini Dato Sri Tahir menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mayapada dan terakhir diangkat berdasarkan Akta RUPS nomor 61 tanggal 16 Juli 2020. Dato Sri Tahir dikatakan sebagai pihak yang berperan dan berdampak dalam kasus kredit macet Bank Mayapada karena berdasarkan pengakuan Ted Siung yang disampaikan melalui suratnya, ia mengaku adanya setoran ke Dato Sri Tahir selaku Komisaris Utama Bank Mayapada, yaitu senilai 525 miliar. Artinya, tiap TED menerima kucuran kredit, maka ada bagian untuk Dato Sri Tahir. Praktis seperti ini jelas melanggar aturan perbankan karena ada unsur bribery atau suap menyuap dalam pemberian kredit. Adanya unsur bribery tersebut merupakan pelanggaran bagi Dato Sri Tahir selaku Komisaris Utama Bank Mayapada yang dapat dikenakan ancaman sanksi berdasarkan Peraturan OJK nomor 14 POJK nomor 03 tahun 2017 tentang kewajiban pelaporan bank termasuk laporan kreditnya dan Peraturan OJK nomor 40 POJK 03 tahun 2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi bank umum, sehingga sanksi yang diberikan sangat tegas, yaitu dapat dicabut izin operasionalnya, bahkan dibekukan aset-asetnya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah Jessica Gatot Elni Tiarta. Jessica merupakan putri TED yang saat ini juga menjadi tersangka dan subjek IRN atau Interpol Red Notice. Dalam dokumen IRN tersebut dikatakan bahwa putri Ted Siung ini ikut berperan dan menjadi tersangka dari kasus kredit macet Bank Mayapada karena Jessica telah membantu Ted untuk memasukkan dokumen perusahaan yang dijadikan jaminan kredit. Sehingga Jessica juga dijatuhkan putusan pelit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dengan nomor putusan 58/PDT-Sus PKPU 2023 tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya yang keenam adalah tentu saja Bank Mayapada. Dari adanya kasus kredit macet, Bank Mayapada merupakan pihak yang terdampak di mana kinerja keuangan Bank Mayapada pada kuartal 1 2023 melaporkan adanya penurunan laba bersih tahun berjalan menjadi 35,51 miliar dan jumlah laba ini turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 45,32 miliar. Di sisi lain, Bank Mayapada mencatatkan adanya peningkatan pendapatan bunga menjadi 2,08 triliun dari sebelumnya 1,87 triliun. Namun, beban bunga yang dibayarkan melonjak tajam menjadi 1,75 triliun dari sebelumnya 1,31 triliun. Akibatnya, pendapatan bunga bersih Bank Mayapada turun dari 562,59 miliar menjadi 326,51 miliar. Meski demikian, penurunan pendapatan ini tertolong oleh pemulihan kerugian akibat penurunan nilai aset keuangan sebesar 121,85 miliar. Adanya peningkatan penyelesaian kredit macet ini membuat Bank Mayapada dapat membukukan laba operasional sebesar 43,12 miliar. Sedangkan secara total dikurangi pajak dan ditambah penghasilan komprehensif lainnya, Bank Mayapada membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 39,86 miliar dari sebelumnya rugi 26,92 miliar. Kita akan membahas mengenai dampak dari kasus kegagalan kredit, yang dimana dampak dari kasus kredit macet Bank Mayapada diantaranya adalah yang pertama, mengganggu stabilitas sistem perbankan. Kasus kredit macet Bank Mayapada sudah melanggar aturan undang-undang perbankan, di mana dalam penyaluran kredit terdapat unsur bribery atau suap menyuap kepada pemilik dan petugas perbankan, yang tentu hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran yang seharusnya dicegah oleh OJK. Bila pelakunya adalah petugas atau karyawan bank, maka karyawan tersebut dapat dipidana. Bila pelakunya adalah pemilik bank, maka bank seharusnya diawasi dengan ketat. Sebab di masa lalu penyebab krisis perbankan tahun 1998 karena pemilik bank yang
memperkaya diri dari kredit yang diberikan. Banyak kredit macet karena pemberian kredit yang asal-asalan sehingga membebani stabilitas sistem perbankan. Dari kasus kredit macet Bank Mayapada juga menyeret OJK yang terkesan tidak mempunyai sistem deteksi dini bagi perbankan yang memiliki kredit bermasalah dan lemah terhadap implementasi pengawasannya. Sehingga apabila masyarakat meragukan peran OJK, maka stabilitas sistem perbankan tidak akan terganggu. Lalu yang kedua, dampaknya adalah menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Kredit yang disalurkan Bank Mayapada menurut BPK terdapat pelanggaran dan penyimpangan pada batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Hal tersebut menandakan bahwa Bank Mayapada tidak menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam pemberian kredit, sehingga hal tersebut tentu dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Selain itu, praktek penyaluran kredit yang asal-asalan dapat merusak reputasi perbankan. Rusaknya reputasi memiliki efek penularan atau contagion effect kepada bank lain karena bisnis perbankan merupakan bisnis yang didasarkan atas kepercayaan nasabah. Lalu yang ketiga, dampaknya adalah menurunkan kinerja keuangan bank. Tentu saja dampak dari kredit macet adalah penurunan pada kinerja keuangan, yang dimana penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Mayapada mengalami permasalahan. Hal tersebut tentu mengurangi laba perusahaan. Laba bank terbentuk dari bunga yang dibayarkan oleh debitur, sehingga ketika kredit yang diberikan tidak kembali, maka pendapatan atau laba dari bank akan menurun. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang kasus kegagalan kredit di Bank Mayapada International Tbk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.